Baik, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Kita awali kelas kita dengan membaca lafaz tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya, baik, sedikit mereview materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Pertama adalah tentang status, ya. Status ini ada 4 hal yang perlu diketahui. Pertama tentang bentuknya, kemudian tentang cirinya, kemudian tentang utuh atau ringkas, dan terakhir tentang fleksibilitas. Bentuknya itu ada 3: rofa, nasab, jar. Rofa itu pelaku, nasab keterangan, jar kata setelahnya. Cirinya adalah rofa u atau un, kemudian nasab a atau an, jar i atau in. Nah, ini kalau bentuk tunggal, ya. Kalau bentuk jamak, bentuk dual dan jamak, ani, aini, ya, atau tani, taini, taini. Kalau jamaknya adalah una, ina. Jamak perempuannya adalah atun, atin. Nah, itu adalah ciri dari eh, rafa nasab jar. Kemudian dari utuh dan ringkas. Utuh adalah setiap bentuk isim yang ada tanwin dan juga ada nunnya, ya. Contohnya dalam tabel muslimun dan muslimatun. Muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Begitu juga dalam tabel muslimatun. Nah, kalau bentuk, mohon maaf ya terlempar. Nah, kalau ringkasnya adalah kehilangan nun atau tanwin, ya. Sehingga muslimun menjadi muslimu, ya. Sehingga bentuk ringkasnya menjadi muslimu, muslimah, muslimi, muslimah, muslimai, muslimai, muslimu, muslimi, muslimi. Begitu juga dengan bentuk yang muannats atau yang perempuan. Nah, kemudian ada fleksibilitas, ya. Ini ada 3: fleksibel, semi fleksibel, dan juga non fleksibel. Non fleksibel cirinya adalah berakhiran alif atau alif maksurah. Kemudian, ya, semi fleksibel seluruh nama tempat yang spesifik, nama tempat yang spesifik, dan juga nama orang non Arab, ya, non Arab. Dalam Al-Quran, ya, semua nama itu kategorinya sebenarnya kata non Arab, ya, kecuali, ya, nah, kecuali HMSS, Hud, Muhammad, Soleh, Shu'aib. Nah, ini masuk kepada fleksibel. Atau 3 kata tengahnya huruf, tengahnya sukun, ya. Misalkan Hud, Nabi Lut, Nabi Hud, nah, dan seterusnya itu juga masuk kepada fleksibel. Tahu kecuali nama orang yang akhirnya adalah alif. Misalkan Nabi Zakaria, Zakaria. Nabi Musa, Musa. Nabi Isa, sama Isa. Nah, itu masuknya non fleksibel. Tapi yang lainnya Adam, Idris, ya, kemudian Ibrahim, Ismail, dan seterusnya itu masuk kategori semi fleksibel. Nah, ini untuk materi apa semi fleksibel lainnya, mayoritas isam masuk ke kategori fleksibel. Jadi mencari tahu sebab atau alasan adat atau tidaknya menjadi non fleksibel dan semi fleksibel. Kalau tidak ada berarti otomatis isam tersebut masuk ke non fleksibel. Nah, ini materi pertama tentang status, ya. Tentang kedua yang sudah kita bahas sebelumnya adalah tentang bilangan. Bilangan dalam bahasa Arab dipecah menjadi 3: tunggal, mufrad, ya, dual atau musanna, dan jamak, ya. Nah, ini dibagi menjadi 3. Untuk tunggal dengan dual atau mufrad dengan musanna ini dalam tabel muslimun dan muslimatun, ya. Muslimun, muslimani, ya, muslimatun, muslimatani, dan seterusnya. Nah, hanya untuk jamak dibagi menjadi 3, dibagi menjadi 6. Jamak laki-laki, ya, dianggap 3 laki-laki, jamak perempuan berakal,
dianggap tiga perempuan berakal, jamak perempuan tidak berakal dianggap satu perempuan, jamak taksir berakal ya dianggap satu perempuan atau tiga laki-laki, jamak taksir tidak berakal dianggap satu perempuan, dan isem jamak dianggap tiga laki-laki. Nah, maka mendeteksi dulu apakah isem tersebut masuk jamak yang mana ya, baru kita bisa tentukan bilangan dan juga gendernya. Misalkan jamak taksir tidak berakal, berarti jangan langsung dihukumi bentuknya tiga ya, bisa jadi dia satu perempuan, bisa jadi tiga laki-laki, tergantung kondisinya. Nah, ini ada kata kunci, setiap yang tidak berakal, ya maka dia akan dianggap satu perempuan. Baik itu jamak perempuan tidak berakal maupun jamak taksir tidak berakal. Oke, yang lalu sudah kita bahas ya. Nah, ini mungkin menyampaikan mereview sedikit ya bagian sini, contoh-contohnya. Misalkan, ya, ini kita bahas bersama dulu nanti baru dibahas satu persatu. Ruhama'a, ya. Berarti ruhama'a, cara mendeteksinya lihat akhirannya. Ya. Apakah ada akhiran una ina atun atin? Apakah juga kkn, kaumun, kornunas? Tidak. Berarti adalah jamak taksir. Nah, tinggal ditentukan orang berarti jamak taksir tidak berakal. Maka dia bisa dianggap satu perempuan atau tiga laki-laki. Alamatun, atun, ya. Berarti jamak perempuan. Alamat tidak berakal. Berarti dianggap satu perempuan. Nah, al-masyariqo. Masyariqo tidak ada pola una, ina, atun, atin. Tidak juga kkn. Maka dia adalah jamak taksir. Timur bukan orang, bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin, maka tidak berakal. Sehingga dianggap satu perempuan. Nah, itu beberapa contoh ya. Nas, ya ini apakah dia berakhiran una ina atau natin? Bukan. Una ina bukan, atau natin bukan. Apakah dia kkn, komun, kornunas? Ya, maka dia adalah isem jamak dianggap tiga laki-laki. Kafiruna, una. Ya, ada pola una berarti jamak laki-laki dianggap tiga laki-laki. Riyahan, ya, jamak taksir ya, karena tidak ada pola una ina atau natin. Angin tidak berakal, berarti dianggap satu perempuan. Dan seterusnya ya. Nah, untuk latihan, sekaligus kita melatihankan cara pengerjaan di Kiform ya, silakan boleh dikerjakan di Kiform. Nah, ini ya, sudah ada bentuk tiga-tiganya ya. Ada bentuk rofa, eh, saya kasih contoh yang bagian sini dulu ya. Misalkan amwalin ya, berarti kan bukan una ina ya, bukan atunatin ya. Kemudian adalah jamak taksir, karena bukan kikian juga jamak taksir tidak berakal. Nah, ini akan dihukumi berarti satu perempuan. Nah, statusnya apa? Kalau jamak taksir, lihat statusnya lah di bagian akhir. Lin ya, berarti jar. Kalau ini atun. Nah, atun itu urutannya atun, atin, atin. Berarti ini adalah rofa. Tiga perempuan berakal dianggap tiga perempuan ya, dan statusnya adalah rofa. Nah, itu. Dakhili ini juga sama ya. Dakhili ina berarti ini bentuk ringkas dari dakhilina. Ina berarti jamak laki-laki. Dianggap tiga laki-laki, maaf. Dakhilina ina, una, ina berarti bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Itu juga dan seterusnya ya. Terakhir nih naziatin, atin. Berarti ini jamak perempuan. Orang-orang berarti jamak perempuan berakal. Dianggap tiga perempuan. Atin, atin nih. Atun, atin, atin. Berarti bisa nasab, bisa jar. Nah, gitu. Jadi silakan dicentang di bagian nomor 61 sampai 70 ya, kalau tidak salah. Saya kirim linknya di link chat ya, di chat Zoom sebentar. Silakan boleh dikerjakan dulu sambil melatihankan cara pengerjaan di Giform ya. Kalau di Giform munculnya menjadi seperti ini. Sebentar, saya share. Nah, pertama mendeteksi dulu ya apakah dia jamak apa ya kategorinya. Misalkan
sabitu ya, berarti jamak laki-laki. Karena aslinya sabituna bentuk ringkas ya. Una ya, berarti itu adalah jamak laki-laki. Tinggal dicentang, berarti bilangannya dianggap tiga laki-laki gendernya. Statusnya apa? Una, ina. Berarti una itu hanya rofa. Nah, jadi untuk status pilihannya ada tiga, bilangan pilihan ada tiga, gender ada dua. Kalau ada dua-duanya gimana? Dua-duanya dicentang. Misalkan ada satu perempuan dan tiga laki-laki, semuanya dicentang. Kemungkinan. Oke, boleh silakan dikerjakan dulu. Nanti kita bahas 3 menit ya. 3 menit akan datang kita bahas. Insya Allah. Ya, sudah semua? Oke, coba kita bahas ya.
Saya share. Oke, tadi Sabi itu sudah kita bahas. Silakan dari Mas Novi, kata ulama'u. Sebutkan jamaknya apa, kemudian status bilangan gendernya apa. Ulang jamak eh, jamak taksir Betul? berakal. Oke, berarti bisa apa? Berarti ini bisa jamak taksir berakal. eh, Satu perempuan Atau, atau eh, di jamak taksir berakal atau tiga mm, laki-laki. oke, satu perempuan atau tiga laki-laki. Terus, eh, Rofa statusnya. Rofa, Sohi, ya, karena jamak taksir dilihat di bagian belakangnya. Oke, silakan lanjut ke coba Mas Najmuddin. Kurono jamak taksir Oke, tak berakal. tidak berakal. Hmm, Satu perempuan atau tiga laki-laki. Satu perempuan atau tiga laki-laki. Kalau satu perempuan atau tiga laki-laki itu apa? Berakal atau tidak berakal? Oh, berakal nih Tat. Ya, berakal, betul. Oh, Terus, berakal. Berarti statusnya? statusnya Rofa. Ya, kurunu ya, Rofa. Karena generasi identiknya kepada manusia ya. Masuk kategori manusia. Lanjut, Betul, Ustaz. Mas Frazli, musonata. Ini salah ya. Nggak ada musonata, musonati atau musonatu ini. Musonati ya, musonati. Pakai yang musonati. Silakan Mas Frazli. Ini jamak perempuan berakal, Oke, jamak perempuan berakal. Status bilangan gendernya. bilangannya statusnya nasab jar, Mhm. bilangannya tiga, gendernya perempuan. Oke, Sofi. Musonatu, musonati, musonati. Amwalun, silakan Mas Novi. Kemudian ini jamak taksir tidak Oke, berakal. nama teks sudah berakal dianggap. Satu satu perempuan Oke, atau tiga laki-laki. jamak taksir tidak berakal. Eh, Tiga perempuan. Satu perempuan, Satu perempuan. Oh, hanya satu oh perempuan. iya iya. Kalau tidak berakal, Setiap tidak berakal satu perempuan. statusnya Rofa. Oke, lanjut. Hujuroti, Mas Najem. Suroti jamak jamak taksir Polanya nih, berakal. hujuroti. Ati, ati berarti tidak berakal. Tapi jamak apa? Jamak taksir apa jamak perempuan nih? Kalau Suroti jamak taksir Tat. Ada polanya nih. Atun, atin, atin atau atu, ati, ati. Hujuroti. Oh, Nah, berarti masuk yang jamak perempuan. betul, jamak perempuan tidak berakal dianggap. Dianggap satu perempuan. Oke, statusnya ati. Statusnya ini apa ya? Nasab ujar. Oke, nasab jar. Sahih. Sana bilu, silakan Mas Frazli. Sanabel ini jamak taksir tidak berakal, Oke, dianggap. satu perempuan. Mm-mm. Statusnya. Dan
Statusnya rofa. Oke, bagian U ya. Lanjut, Mas Novi. Karena si ini bukan isim jamak ya. Betul, ini isim jamak. Dianggap berapa isim jamak? Isim jamak itu dianggap eh, KKN, Kaumun, Kornun, Nas. Nah, isim jamak dianggap tunggal. bentuknya tunggal, tapi dia dianggap jamak karena isinya kumpulan manusia. Jadi namanya isim jamak dianggap tiga laki-laki. Oh, ya laki-laki. Ya laki-laki Terus atau objek. statusnya apa? Statusnya nasab. Eh, An-nasi. Lihat belakangnya aja. jar. Ya, sama seperti isim jamak. Kalau sama seperti jamak taksir dilihat dari belakangnya, harokat belakangnya. Isim jamak juga sama. An-nasu, an-nasa, an-nasi. Ya, berarti ini adalah jar. Al-asbabu. Silakan, Mas Najm. Al asbabu sama asbabu jamak taksir tidak berakal. Oke, dianggap. Jamak dianggap satu perempuan. Betul. Statusnya. Statusnya rofa. Oke, al-asbabu ya, Rafa. Lanjut, Mas Frizli. Dolina. Kemit masih kemit. Ini jamak taksir berakal. Dolina. Nah, ini jamak perempuan Ina. berakal. Ina. Ini, oh, jamak lelaki berakal. Ya, jamak laki-laki dianggap berarti berapa? Diangkat tiga lelaki. Oke. Nasib jar. Ya, oke. Nasab jar. Dolina. Oke, nanti nih boleh dilatihankan ya selebihnya. Nah, kita masuk ke bagian hikmah. Ini menceritakan kisahul Musa ya. Kisahnya Musa ya. Nah, ada kata dalam Al-Qur'an Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin ya. Sedangkan di ayat lain Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika. Nah, apa beda yang pertama dengan yang kedua? Kalau secara bilangan, kalau yang bilangannya tunggal, yang mana kira-kira? Rasula atau Rasulu? Rasulu. Ya, Rasulu ini bentuk tunggal. Nah, sedangkan ini adalah bentuk aslinya adalah Rasulani ya. Cuman nunnya hilang menjadi Rasulah seperti Muslimani ya. Menjadi Muslimah sama Rasulani menjadi Rasulah. Nah, sebab hilangnya itu nanti akan kita pelajari ya di unit ini selanjutnya, tapi pada intinya ini adalah bentuk dual. Nah, kenapa berbeda gitu ya pengucapan Rasul ya seorang utusan di ayat di pada surat Syu'ara dengan surat Toha gitu ya. Nah, untuk memahaminya kita perlu menjelaskan konteks ayatnya. Jadi konteksnya Nabi Musa ini ya. Nabi Musa dulu kan tinggal bersama Firaun ya. Tinggal bersama Firaun di sebuah kerajaan. Ya, singkat cerita Nabi Musa itu tumbuh ya menjadi remaja ya. Kemudian di tengah jalan Nabi Musa ini menghadapi ya panggilan dari kaumnya di mana dia sedang berkelahi dengan kaumnya Firaun ya. Singkat cerita ya Nabi Musa ini diceritakan dalam surah Al-Qasas ya kalau nanti boleh membuka kalau nggak salah di halaman ketiganya surah Al-Qasas ya. Nabi Musa ini meninju ya kaumnya Fir'aun, akhirnya Nabi Musa dikabarkan menjadi buronan ya, menjadi yang dicari-cari oleh istana oleh Fir'aun. Akhirnya ada seorang yang memberitahukan kepada Musa kabur gitu ya, karena Nabi Musa ini akan dibunuh oleh Fir'aun kalau kedapatan
ada di daerah kerajaan. Akhirnya Nabi Musa kabur ke negeri namanya Madian. Singkat cerita, di Madian Nabi Musa menolong seorang perempuan, ya akhirnya dinikahkan dengan salah satu di antara keduanya. Nah, setelah menikah Nabi Musa itu mendapatkan mandat menjadi seorang rasul, seorang utusan Allah. Nah, jadi seorang rasul tujuan utamanya kembali kepada Fir'aun. Bisa dibayangkan ya suasana psikologisnya Nabi Musa ya, kabur dari Fir'aun ya supaya nggak ketemu, malah dakwanya supaya menemui Fir'aun gitu ya. Nah, ini tentu tidak mudah begitu ya. Akhirnya satu permintaan Nabi Musa, ya, boleh saya minta satu pengawal atau satu pendamping, ya ini Harun akhi ya. Saudaranya, ya ini Harun ya, Nabi Harun menjadi teman perjalanannya Nabi Musa menghadapi Firaun. Nah, sampai di depan istana kerajaan Firaun ya, sampai di depan istananya ada gerbang tentu ya, ada penjaganya. Datanglah keduanya gitu ya. Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Kemudian masuk ya, ditanyain gitu ya. Ngapain kalian berdua gitu ya. Nah, kemudian eh, kami mau menemui Firaun begitu ya. Nah, kemudian yang dikenali ya tentu adalah Nabi Musa ya oleh orang-orang di istana ya. Kenapa? Dari masa kecilnya Nabi Musa ini selalu dibersamai atau berada di dalam lingkungan kerajaan. Nah, sedangkan Harun tidak dikenali. Nah, makanya ketika mereka berdua mau masuk ya dicegah, nggak boleh gitu ya. Yang satunya eh, Nabi Musa boleh masuk menemui Firaun, tapi kamu nggak boleh. Yang satunya Nabi Harun nggak boleh ikut. Nah, akhirnya keluarlah kata ini, Inna Rasulu Rabbil Alamin. Sesungguhnya ya kami ini adalah Rasulu, satu utusan. Jadi Nabi Musa dengan Nabi Harun itu satu paket ya. Kalau saya boleh masuk, maka Harun juga harus boleh masuk. Ya, jadi utusannya itu satu gitu ya, yakni Nabi Musa dan Harun. Supaya diizinkan, maka redaksinya berubah menjadi Rasulu. Ini konteks yang pertama, kenapa bilangannya menggunakan bilangan dua. Harusnya yang menggunakan redaksi normalnya itu kata Rasulah. Ya, Rasulah itu bentuk yang normal. Kenapa? Karena yang utusannya kan memang dua, Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi di sini menggunakan bilangan tunggal supaya gitu ya, ketika proses terjadinya tadi ya pencegahan atau pencegatan tadi ya, supaya bisa masuk maka digunakan redaksi Inna, sesungguhnya kami adalah Rasulah, satu utusan dari Rabbul Alamin. Nah, sedangkan konteks ayat yang di bawahnya menggunakan bentuk dual, ini ketika mereka sudah berhadapan face to face dengan Fir'aun. Sudah masuk, sudah diizinkan. Nah, maka karena sudah diizinkan ya, nah maka Nabi Musa dan juga Nabi Harun mengatakan kepada di depan Fir'aun, kalau tadi di depan penjaganya, kalau ini di depan Fir'aun, fa'tiyahu fakula ya, kami datang dan akan mereka berdua menyampaikan, inna sesungguhnya kami Rasulah, dua orang Rasul. Dua orang Rasul ya. Jadi kami ya memang dua orang gitu ya. Kalau tadi supaya dalam rangka bisa diizinkan, maka menggunakan redaksi Rasulu. Ya, kalau saya bisa masuk, maka Harun juga harus masuk. Nah, karena sudah berhadapan ya, tidak akan mungkin dicegah lagi. Nah, maka menyampaikan dengan kaidah normalnya, Inna Rasulah. Insya Allah. Jadi dalam latar kisah ini ya kita bisa mengetahui redaksi Al-Quran itu sangat presis sekali ya. Tidaklah sesuatu yang dibuat mungkin berbeda kaidahnya, melainkan tentu ada hikmah di dalamnya. Ya, kalau mau diikuti kaidah normalnya tentu katanya adalah Rasulullah. Nah, tapi tadi ya ada pencegatan dan segala macam. Akhirnya Allah menyampaikan, ya sampaikan aja bahwasannya kalian adalah satu paket, satu orang Rasul ya. Rasulur Rabbil. Ini insya Allah dari kisah ini ya kita bisa mendapati bentuk bilangan yang berbeda itu ternyata memberikan makna yang mendalam buat kita semua. Nah, ada contoh yang lain ya. Ini dalam surah Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Apakah kalian melihat orang yang mendustakan agamanya?
Ya, ini pembesar Quraisy ya diceritakan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu yad'ul yatim, menghardik anak yatim, mencemooh anak yatim ya, menghujat anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka itu enggan sekali untuk ta'amil miskin. Nah, ini kata ta'amil miskin ini menarik ya. Enggan untuk memberikan makanan kepada miskin ya. Miskin itu siapa? Miskin itu secara bilangan ini satu orang. Nah, untuk memahami konteks ini, kita perlu melihat mungkin kita korelasikan dengan kehidupan ya. Misalkan ketika ada pengumuman di masjid-masjid ya untuk mengadakan penggalangan donasi memberi makan ya. Tentu yang diajak memberi makan itu nggak cuma satu orang gitu ya. Ayo silakan berinfak sebanyak-banyaknya agar bisa memberikan makan untuk 100 orang yang buka puasa atau 1.000 orang dan seterusnya. Pasti banyak begitu ya. Nah, kok ternyata di ayat ini ya dalam rangka memberi makan itu digambarkan kok cuma dalam bentuk satu gitu ya. Nah, padahal harusnya bentuknya bentuk jamak gitu ya. Untuk jamaknya itu adalah masa kini. Harusnya bentuknya menjadi seperti ini. Ta'amil masakini. Nah, ini bentuk jamak ya. Nah, istilah jamak taksir ya. Bentuk jamak, jamak taksirnya menjadi seperti ini. Nah, kenapa tidak menggunakan bentuk jamak saja gitu ya? Nah, ternyata ada hikmah di baliknya. Allah menggunakan redaksi tunggal ya untuk menggambarkan betapa pelitnya orang-orang pembesar Quraisy itu, betapa bakhilnya orang-orang kafir Quraisy itu sampai-sampai dikatakan ya wala yahuddu ala tu'amil miskin itu mereka enggan meski hanya untuk memberi makan satu orang miskin. Jadi untuk menggambarkan bakhilnya mereka, ya satu orang miskin aja mereka nggak mau berbagi gitu ya. Coba di redaksinya itu ta'amul masakin. Jadi kalau ada satu orang yang mereka santuni, satu orang yang mereka kasihi gitu ya. Nah, maka tidak tergambar sifat kebakhilan mereka. Nah, tapi di sini ya digambarkan betapa bakhilnya mereka sampai-sampai satu orang miskin saja mereka itu enggan untuk berbagi, enggan untuk memberi makan dan seterusnya. Nah, ini Masya Allah, lagi-lagi Al-Quran mengajarkan kita tentang eh, sebuah hikmah yang mendalam ya. Kalau ini dari sisi bilangan yang kita pelajari gitu ya. Bentuk tunggal dan bentuk jamak ya. Atau bentuk tunggal dengan bentuk dual ya. Ternyata ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil ibrahnya ya. Dan untuk menjadikan kita semakin yakin bahwasannya betul Al-Quran ini bukan dari kalamnya Nabi. Tetapi kalamullah ya. Kalamnya murni dari Allah SWT. Baik, itu mungkin seputar bilangan. Fadol kalau ada pertanyaan seputar bilangan, boleh disampaikan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya tentang gender. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup? Ya. Kalau cukup, kita masuk ke materi selanjutnya. Status sudah, bilangan sudah. Nah, sekarang masuk ke gender. Gender dibagi kepada dua, ya. Muzakkar atau mu'annas, laki-laki atau perempuan. Ya, isom itu defaultnya, ya normalinya dia adalah bergender laki-laki atau bergender muzakkar. Nah, sehingga harus ada alasan kenapa gendernya atau isomnya berubah menjadi mu'annas. Harus ada alasan. Nah, kalau tidak termasuk dalam alasan tersebut, include-nya masuk ke muzakkar, masuk ke laki-laki. Nah, jadi tugas kita adalah mencari tahu sebab dia apakah perempuan atau tidak. Kalau dia perempuan, berarti masuk ke gender muannas. Kalau dia bukan perempuan, berarti otomatis dia masuk ke laki-laki. Nah, alasan yang pertama, karena pertama disebut dengan perempuan sungguhan, ya, atau dalam istilah Arabnya disebut dengan muannas hakiki, ya. Hakikatnya memang dilahirkan sebagai seorang perempuan, ya. Contohnya apa? Contohnya punya riwayat biologis sebagai perempuan. Umun ya, ibu. Ya, ibu otomatis ya pasti perempuan. Ukhtun, saudari ya, tentu perempuan. Baqarah, nah juga sama gitu ya. Baqarah itu sapi ya, sapi betina pun juga sama. Baqaratun itu merupakan
dilahirkan sebagai seekor betina gitu ya, maka dia termasuk kepada gender yang perempuan. Fatimatun, Fatimatu itu juga sama, lahirnya memang perempuan. Jadi alasan pertama adalah muannats hakiki. Memang secara biologisnya lahirnya sebagai perempuan ya, atau sebagai betina kalau yang hewan. Nah, itu insya Allah sudah kita pahamin. Yang kedua, muannats majazi ya. Sebab dia dianggap perempuan itu ya, ini tidak kelihatan dari apakah dia dilahirkan atau tidak gitu ya, ataukah dia dilahirkan perempuan atau tidak. Karena memang biasanya bukan berwujud orang atau hewan gitu ya. Ini menariknya. Jadi muannats majazi atau perempuan kiasan ini yang jauh lebih banyak turunannya ya. Jadi dia tidak jelas secara biologisnya perempuan atau tidak. Nah, tapi bisa kita ketahui sebab yang pertama adalah kalau ada isem berakhiran tak marbuto. Ya. Kalau ada 3 huruf akar katanya, kemudian diikuti dengan tak marbuto, maka dia adalah ciri perempuan. Nah, atau yang bisa masuk ke tabel muslimatun ya. Kazibun menjadi kazibatun ya. Kemudian hasanah ya, kebaikan menjadi hasanatun ya. Hasan menjadi hasanatun dan seterusnya. Dan mayoritas ya, setiap ada isem yang berakhiran tak marbutoh dianggap perempuan. Contohnya qiyamah, qiyamun ya, itu bangkit. Qiyamah ini kebangkitan. Maghfirah ya, maghfirah ya, ampunan itu ada tak marbutoh belakangnya, berarti jadinya perempuan. Sholah juga sama. Sholah itu juga perempuan. Rahmah juga sama. Kasayang dengan perempuan. Kecuali ya, ada nama-nama orang ya. Misalkan Hamzah pakai tak marbutoh, Musailamah pakai tak marbutoh, Tolha pakai tak marbutoh, Ubaidah pakai tak marbutoh. Karena lahirnya biologisnya laki-laki, meskipun dia berakhiran tak marbutoh, maka tetap dianggap sebagai seorang laki-laki. Hamzah, Musailamah, Tolha, Ubaidah, dan seterusnya, ya nama-nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh tetap dianggap laki-laki. Nah, ini ya. Ini pengecualian ya. Nah, kemudian yang kedua adalah berakhiran alif hamzah atau alif maksurah. Kalau ada berakhiran, isem berakhiran alif hamzah ya, seperti ini alif hamzah ya, atau alif maksurah ya, maka biasanya dia dianggap sebagai perempuan. Biasanya berisikan komponen nama warna atau komparasi ya. Khadra ini warna hijau, dianggap perempuan. Baydo atau baydo dianggap putih. Busyra kabar gembira, ada alif maksuranya, maka dianggap sebagai perempuan. Kubro juga sama, ada alif maksuranya, maka dianggap sebagai perempuan. Nah, kecuali ya tadi lagi-lagi ya, kalau ada orang yang biologisnya memang lahir laki-laki, meskipun kaidahnya terpenuhi, Zakaria, Yahya, Musa ya pakai tak marbuto, pakai alif maksurah di belakangnya, maka tetap dianggap sebagai laki-laki. Kemudian kalau ada ya alif berakhiran alif hamzah atau alif maksurah seperti ini yang merupakan akar kata bukan tambahan dari kata tersebut. Misalkan kata ma'ah. Ma'ah ini kan kalau secara belak di akhir kombinasinya ya kan ada alif hamzahnya ma'ah. Tapi akar katanya apa? Ma doang nggak bisa. Ya, akar katanya memang ma'un. Nah, ini memang akar kata. Jaza'u ya. Jaza'a itu merupakan akar kata. Hudan itu merupakan akar kata. Tak alif maksurahnya masuk akar kata. Alif hamzahnya masuk akar kata. Jadi kalau dia masuk akar kata, nah, maka bukan ya terdeteksi ya, atau kebalikan dari syarat dari perempuan gitu ya. Berarti dia masuknya pada laki-laki. Jaza, udah itu masuknya laki-laki. Karena tidak ada alasan yang menyebabkan dia menjadi seorang bergender perempuan. Nah, itu dua nama berakhiran tak marbutoh, kedua berakhiran alif hamzah atau alif maksurah. Yang ketiga, nama tempat yang spesifik juga dikategorisasi sebagai perempuan. Mayoritas Yathrib, Makkah, Amerika, Sudan, Babil. Nah, itu masuknya kepada perempuan. Nama tempat yang spesifik tak marbutoh, alif maksurah, alif hamzah. Kemudian nama tempat yang spesifik. Kemudian bentuk jamak.
bentuk jamak semuanya itu ya akan dianggap ya khususnya mungkin eh, bagian jamak taksir yang berakal itu kan ada dua opsi ya sebenarnya. Jamak taksir berakal kan bisa satu perempuan juga ya. Nah, tapi bisa dianggap tiga laki-laki. Tapi ya ada opsi dia menjadi seorang perempuan atau dianggap sebagai bergender perempuan. Nah, nanti tergantung konteks ayatnya. Tapi kalau jamak perempuan otomatis ya gendernya perempuan. Jamak taksir tidak berakal otomatis gendernya adalah satu perempuan. Nah, jamak taksir yang berakal nanti ada dua opsi ya. Bisa jadi satu perempuan atau tiga laki-laki. Nah, ada tiga. Kemudian yang keempat, anggota tubuh yang berpasangan. Kodamun, rijlun, yadun, udhunun, ainun. Kodamun telapak kaki, rijlun kaki, yadun tangan, udhunun telinga, ainun mata. Nah, setiap yang berpasangan dalam anggota tubuh kita dianggap sebagai perempuan. Nah, kemudian, nah ini yang mungkin butuh dihafalkan nanti ya. Apa itu? Istilahnya adalah Arab Setso ya. Mu'annath Simai. Orang-orang Arab mengatakan itu adalah perempuan. Tidak ada alasan khusus karena memang dari sononya orang Arab menganggap itu sebagai gender perempuan. Contohnya, telah terjadi harbun, telah terjadi perang, seorang prajurit bermimpi sedang melihat samaun, langit ya, hingga terbit syamsun, terbit matahari ya. Berarti ada harbun, samaun, syamsun. Kemudian ketika terbangun dia baru sadar bahwasanya dia hanyalah seorang nafsun, seorang diri, seorang jiwa yang berada di tengah pertempuran yang dikelilingi oleh narun, api. Kemudian dia mengambil sebuah dalwun, mengambil sebuah ember yang berisi air untuk membuat ya, sabilun dan torikun, jalan di atas ardun, di atas bumi. Di tengah hembusan rihun panas, dia berusaha mencari bi'run untuk mendapatkan air. Gelas ya. Dalam pencariannya dia menemukan darun, sebuah rumah kosong yang di dalamnya terdapat kaksun, cangkir yang berisikan khamrun, berisikan khamr. Dan terakhir karena takut minumnya dia dipukul, yaitu dipukulnya dengan aso, dengan tongkat hingga tumpah. Nah, jadi ada beberapa kata di sini, kalau tidak salah ada eh, ada nah ini ada 17 ya kurang lebih. Harpun, samaun, syamsun, nafsun, narun, ya, dalun, tarikun, ardun, sabilun, rihun, bi'run, dan terakhir ada aso. Nah, darun, kasun, khamrun, aso. Nah, ini boleh dihafalkan sebentar. Ya, ini kurang lebih nanti 3 menit dihafalkan sebentar. Sedapatnya berapa menyebutkan Arab Setso ya. Karena ini tidak ada rumusnya ya. Nah, ini dijadikan cerita sebenarnya untuk memudahkan ya, tapi kebanyakan juga kurang bisa memahami alur ceritanya karena panjang ya. Nah, boleh ngabarkan Harbun, Samaun, Syamsun. Nah, di buku juga ada ya, boleh dicek di buku tentang Arab Setso. Menghafalkan Arab Setso, ya kurang lebih ada belasan ya, 17 kalau tidak salah. Nah, boleh dilancarkan sebentar 3 menit, nanti kita bahas contoh-contoh dari Arab Setso.
Oke, silakan. Dari menyebutkan ini dulu ya. Arab sesuai dulu nggak apa-apa nanti menyebutkan alasan-alasannya. Silakan dari Mas Novi menyebutkan berapa yang dapat. Eh, nafs, nafsun sama Hmm. un, Mm-mm. eh, torikun atau sabilun, Mm-mm. eh, perang perang itu apa ya perang? Harbun. Harbun, Mm-mm. dalbun, Oke, syamsun, oke. eh, bi'run, Mm-mm. khamrun, Mm-mm. eh, Baru 8. rum, darun, ardun, Mm-mm. 10. eh, asol, Mm-mm. narun, Mm-mm. terus Apalagi? yang belum apa ya? Dalbun tadi udah ya. Dalun udah, Dalun, Kak Sun tadi sudah disebutkan. Bi'run, asol, siapa? Saya sebutkan ininya ya, terjemahnya. Jiwa, diri. Oh, nafsun sama nafsun Oke, sama Nafsun sama Un. Terus angin. oh ini rihun sama cangkir. Mm-mm. Cangkir itu Bi, bi'run. ya, Rihun Bi'run. Oke, sudah semua, insya Allah. Lanjut, Mas Najmuddin. Harbun Mm-mm. sama Syamsun, Mm-mm. Nafsun, Mm-mm. Narun, Oke. Tariqun au Sabilun, Mm-mm. hmm, Darun, Oke. Rihun, Oke. Dalbun, Oke. Ardun. Oke, Ardun. Terus berisi apa yang haram? Baru situ tak, baru sampai situ tak. Yang Itu haram-haram. ini. Haram haram. Hmm. Lupa tak. Nggak boleh minum apa? Amrun, Ya, khamrun. Nabi Musa bawa tongkat namanya aso. Aso, Ya, aso. Cangkir apa gelas si Sun ya. Kaksun. Mm-mm. Berarti tadi tambahannya Komrun, Aso, Kaksun. Sun, sohei. Lanjut, terakhir Mas Presley. Pertama api, narun, Mm-mm. khamrun, Oke, sabil, jalan, oke. Au atau yang sama dengan jalan. Sabil sama torik. torikun ya, Hmm. Tori, tori, Terus, eh, darun, oke. eh, kaksun, Mm-mm. rihun, Rihun, oke. Baik. syamsun, Syamsun, oke. eh, ard, Ardun, bumi, mm-mm, betul, Ardun. Perang, perang, oh, perang. har, harbun, Harbun, oke. Langit, eh, langit sama Samaun, samaun, oke. hmm, bir, Birun, birun, oke. em, apa lagi?
Aso, Aso, sohe, yang haram-haram, Om, khamrun, Om, oke. Cangkir, dan Cangkir itu Kasun. kasun, oke. Rumah terakhir, rumah kayak belum tadi ya. Oh, Darun. Darun, oke. Oke. Ya. Nah, itu Arab Sejo. Jadi total ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alasan 7 sebenarnya ya sama muannats hakiki ya. Nah, tapi muannats hakiki itu sudah kita mafhum, sudah paham ya, sebab dia jadi perempuan. Nah, tapi yang perlu kita perdalam adalah muannats majazi ya, sebab yang tidak ada sebabnya secara biologis. Nah, itu yang pertama adalah berakhiran tak marbutoh, yang kedua berakhiran alif hamzah ya atau alif maksurah. Nah, kemudian yang ketiga alasannya adalah jamak ya, jamak perempuan maupun jamak taksir ya. Kemudian adalah sebab lainnya adalah anggota tubuh yang berpasangan. Kemudian selanjutnya ada Arab Setso ya. Orang-orang Arab mengatakan demikian atau mu'annas sima'i ya, yang kita mendengar dari orang-orang Arab. Oke, sekarang kita coba mendeteksi ya. Nah, satu. Ya. Kata yang pertama adalah ulubun. Ulubun. Nah, maka kita deteksi dari sebab-sebabnya dulu ya. Apakah dia berakhiran tak marbuto, alif hamzah ya, atau alif maksuro, anggota tubuh berpasangan bukan. Jamak, nah, ini masuk ya. Jamak taksir. Jamak taksir yang tidak berakal berarti dia dianggap perempuan, satu perempuan. Oke. Kemudian yang kedua, syamsan ya. Syamsan ini bentuk lain atau bentuk nasabnya dari kata syamsun ya. Syamsun tadi kita ingat itu merupakan Arab Sekso. Berarti dia gendernya perempuan karena Arab Sekso. Kemudian yang selanjutnya Sofro ya, berakhiran alif hamzah. Maka ini nama warna biasanya ya, nama warna yaitu berakhiran alif hamzah dan dia kategorinya perempuan. Sofro, hadro ya. Kemudian husna ada alif maksurah berarti dia perempuan ya. Kemudian kornin ya. Nah, kornin ya. Tidak ada sebab alasan dia menjadi perempuan, maka dia masuknya laki-laki ya. Dan juga sesuai dengan hafalan kita sebelumnya, kornun itu merupakan KKN, isim jamak dianggap 3 laki-laki ya, semakin jelas. Masajidah. Nah, masajidah ini artinya masjid-masjid, berarti ini adalah bentuk jamak taksir. Jamak taksir berakal dianggap satu perempuan. Berarti dia adalah perempuan. Dunya. Nah, ada alif belakangnya, maka ini mencirikan perempuan. Jadi dunia itu ya, itu dikategorikan secara isim, secara kata dianggap sebagai perempuan. Darun ya, Arab Setso, Arab Simai ya. Orang-orang Arab mengatakan demikian, maka dia masuk perempuan. Babila, nama tempat yang spesifik ya, berarti dia perempuan dan ayatani ya, akhiran ani atau tani ya. Maka ini merupakan ciri dual dari perempuan, nah, gitu ya. Cara mendeteksi apakah dia laki-laki atau perempuan. Nah, sekarang tentukan gender dan alasannya secara lisan. Silakan dari Mas Novi. Katanya adalah Fudla, Ini perempuan karena ada apa ini? alif maksura. Alif maksur. Ya, sahih. Fudla itu perempuan. Satu lagi, Mas Novi. Ainun. Ainun ini perempuan karena organ yang berpasangan. Ya, Nah, anggota tubuh yang berpasangan. Lanjut, Mas Najmuddin. Subro, Su'bah. Syu'bah. Laki-laki apa perempuan? Zakar Alif muannas. Maksurah. Ya, Alif alif Maksurah maksura. perempuan. Perempuan. Nafsun. Satu lagi, Mas. Nafsun. Nafsun masuk ke yang side show. Betul, Arab Setso ya. Sun itu masuk Arab Simai. Lanjut, Mas Frazli.
baitin. Ini perempuan. Kenapa? Baitin perempuan? Sebabnya? Untuk saya ada tak itu. Bukan. Bukan. Kan. Oh, nama tempat ya. Nama tempat tapi tidak spesifik. Rumah. Nah, tapi Oh, tidak spesifik. Tapi kalau disebut al-bait, ini jadi spesifik ya. Al-bait. Nah, ini spesifik. Kalau ini bait, rumah. Rumah siapa? Gak jelas. Berarti masih umum. oh, rumah perempuan Rumah ya. umum. Hah? Rumah umum, oke. Ah, berarti apa nih? Laki-laki apa perempuan? Dan laki-laki. Ya, laki-laki. Bedanya tadi ya, sama hafalan kita di dalam Arab Sesso, darun, ini rumah juga. Tapi darun ini perempuan, bait ini laki-laki. Nah, ini bedanya. Jadi kaya banget ya, bahasa Arab itu sangat luar biasa, kaya maknanya. Sampai dibedakan ya, rumah untuk gendernya perempuan itu pakai darun, rumah untuk gendernya laki-laki itu pakai bait. Ya. Lanjut, Mas Frazli, satu lagi, solawati. Ini jamak taksir tidak berakal. Hampir benar. Ini jamak betul. Jamak, jamak taksir, Solawati. jamak, Hati. Jamak apa? ini jamak tidak berakal. Betul, jamak tidak berakal, cuman jamak apa? Taksir apa jamak perempuan nih? Ini jamak perempuan Ya, tidak berakal. akhirnya hati ya. Ya. Solawati. Oke, lanjut Lawat. Mas Novi. Anfus. Anfus ini nafsun Arab Said perempuan. Kalau nafsun betul. Nah, ini bentuk jamaknya. Oh, Betul, dia perempuan, cuman alasannya bukan karena Arab Sitsu. hmm, Alasannya kenapa nih? Anfus itu artinya jiwa-jiwa. Kalau Arab Setsunya kan nafsun ya. ya, Nah, ini betul, ini masuk ke Arab Setsu. Arab Setsu ini perempuan. Nah, ini juga ini perempuan, tapi bukan Arab Setsu sebabnya. Kenapa kira-kira? jamak Kalau ini taksir. artinya jiwa, kalau ini jiwa-jiwa. Ini jamak taksir. Betul. Berakal tidak berakal? Eh, ber- eh, berakal. Tidak berakal. Ya, tidak berakal. Ada dianggap satu perempuan. Nah, jadi sebabnya sama-sama perempuan, tapi sebabnya beda. Bukan karena Arab Setsu. Yang Arab Setsu itu cuma kata nafsunya saja. Turunannya yang tidak masuk. Ya. Bentuk bentuk dua bentuk jamaknya tidak termasuk. Lanjut, satu lagi Mas Novi. Sainau. Ini nama tempat spesifik bukan ya? Betul. Oh Sina ya, berarti ini perempuan karena perempuan. Betul. tempat Lanjut. spesifik. Sekarang spesifik. Mas Najumuddin. Zarqo. Serko jamak ya Tat? Bukan. Serko Ya, berarti yang pakai pakai hamzah. ya, betul. Alif Hamzah. Jadi yang Alif ke perempuan ini hamzah. nama warna ya. Biasanya yang pakai Alif Hamzah itu seringnya warna ya. Zarqo itu kalau nggak salah Hijau, hijau ya. hijau ya hijau. Hmm. Kodamun. Kodamun mufrad. Kodamun, ya kalau secara katanya mufrad, tapi masuk nggak kepada alasan tadi menjadi perempuan? Enggak maksud Tat. Hah? Enggak masuk. Kodamun itu apa artinya? Kodam pembantu. Bukan, itu khodim. Oh, itu khodim. Kalau Kodam. kodamun, telapak kaki. Oh, telapak kaki ya karena dia berpasangan Tat. Betul. Nah, jadi telapak kakinya dua ya. Iya ya, Nah, jadi masuk kepada arat apa anggota tubuh berpasangan. betul Oke. Ustaz. Nah, ini melatihankan. Nah, ini kita coba secara lisan ya. Tentukan secara grammar
Rafa nasab jar. Ya, nah ini sudah ketambahan ya, rafa nasab jar, bilangannya dan juga gendernya. Contohnya, saya kasih contoh satu dulu. Arban. Berarti ya, arban ini merupakan bentuk tunggal. Ya, tunggal, tidak ada tambahan apa-apa. Berarti tunggal. Apa gendernya laki-laki, perempuan, perempuan karena Arab setso. Statusnya sudah, salah ya. Statusnya belum ya. Bilangannya satu, gendernya perempuan. Statusnya apa? Harban ya. Kalau tunggal lihat dari belakangnya. Berarti ini adalah nasab. Nah, satu lagi, subul. Subul ini jamak dari sabilun. Jadi ini jamak dari sabilun ya. Artinya jalan-jalan. Bukan jalan-jalan aktivitas ya. Jalan tapi banyak gitu ya. Subulun, subulin ini adalah jamak taksir. Tidak berakal. Berarti dianggap satu perempuan. Bilangannya, gendernya. Nah, kemudian statusnya apa? In, berarti jar. Jar, satu perempuan. Oke, silakan dari Mas Rizli. Makkah tuh. Maka itu ini nama tempat, Mhm. bilangannya satu perempuan. Betul, satu perempuan. Statusnya Statusnya Rafa. Makkah tuh. Ya, Rofa. Satu lagi, Mas Rizli. Yusro. Yes, yes. Oh, ini satu perempuan. Mhm, betul. Yusro ini nasab. Nasab, masih ingat? Ini nama tempat. Al Enggak, Yusro. Yusro itu kemudahan. Ada Mudah. belakangnya ini, kalau menentukan status, kalau ada belakangnya itu, contohnya Musa, Oh, ya itu Rafa juga. bisa rofa, bisa Bisa nasab, Rafa, bisa bisa jar. nasab, Nah, bisa aja. semuanya sama. Oh, oke. Jadi ini karena satu kata, semua kemungkinan kita masukkan. Yusro, bisa rofa, nasab, jar. Oke, silakan. Lanjut Mas Najm, Mas apa nih sekarang? Mas Najm, ya. Yatama. Ya, satu mufrad muannas gara-gara ada alif maksurah Mhm. mufrad satu perempuan. Nah, yatama itu dia bentuk jamak ya. Oh iya, oh dari kata mati-mati itu Betul. Mhm. Jamak apa sama nih berarti? Jamak perempuan, laki-laki, jamak taksir. sama perempuan Ada akhiran atau natin? nggak ada, Nggak ada. Berarti jamaknya jamak tidak berakal. taksir ya. Jamak berakal. Oh, Jamak taksir, taksir taksir. berakal. Oke. Jamak taksir Jamak berakal taksir satu berakal perempuan. berarti atau Satu perempuan atau tiga laki-laki. betul satu perempuan berarti tiga laki-laki. Yatama berarti Nah, statusnya apa nih? statusnya muannas. Status rofa nasab jar. Eh Rafa, jar jar, jar ya Semuanya udah, bisa. Rofa bisa, ya nasab bisa. Nah, bisa ketiganya. Karena seperti kasus Musa ya, masuknya non fleksibel. betul. Satu lagi, Mas Najib. Rijalan. Rijalan, jamak, Jamak apa nih? jamak taksir. Betul, jamak taksir dari rojul ya. Ya, Jamak taksir berakal, tidak berakal? jamak taksir berakal. Oke, berarti dianggap Satu sama perempuan ya. atau tiga laki-laki, Betul, tiga satu perempuan, laki-laki. tiga laki-laki. Statusnya, rijalan. Statusnya An. lan, Nah, nasab. nasab, sodu. Oke, lanjut. Mas Novi. Daroini. Dua laki-laki.
Oke, dua laki-laki. Sahih. Statusnya Ini nasab aini. atau jar. Oke, sahih. Masobihu. Ini Nasab. tunggalnya adalah misbah. Ini berarti jamak taksir. Betul? Berakal, Eh, tidak berakal? Misbah itu timbangan Mampu. ya. Oh, lampu. Hmm. Tidak berakal. Berarti Oke, satu perempuan. satu perempuan. Eh, Statusnya? Oke. Lanjut, Mas Frazli Musa. Musa ini em, nama Nama orang? Hah? orang Tunggal, dual, apa jamak? namanya tunggal. Tunggal, laki-laki perempuan? Eh, Musa? Musa laki-laki. Laki-laki? Oke, nah sekarang statusnya. Ada Nah, alif ini maksud. kesemuanya Betul. Rafa nasab. Rafa, nasab, jar. Bisa semua. Satu lagi. Rusula. Rusula ini tunggalnya adalah Rosula. Ini tunggalnya. Ini bentuk Ini satu jamak. satu Rasulah. Rasulah. Jamak taksir Hmm. berakal. Oke, berarti dianggap Satu perempuan, tiga lelaki. oke. Nah, sekarang statusnya di belakang Rosula. Rusula. Ini nasab. 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 Oke. J- Hanya nasab. Nah, karena ada Nasab aja. Rusula. Iya. Oke. Nah, nanti silakan ini untuk latihan ya. Ada berapa nomor nih? Ada sekitar 10 nomor. Lebih ya. 20. Nanti boleh dikerjakan. Insya Allah nanti pekan depan kita masuk ke materi baru ya. Mereview sedikit tentang gender dan masuk ke materi terakhir tentang isem, tentang kata, ya ini masuk ke bagian tipe. Status sudah, bilangan sudah, gender sudah, terakhir adalah tipe insya Allah. Oke, insya Allah cukup. Nanti latihannya saya kirimkan linknya, boleh dikerjakan. Boleh kalau ada pertanyaan, silakan. Nah, mungkin yang menjadi apa namanya, menjadi tantangan begitu ya, adalah untuk mengetahui apakah ini bentuk tunggal atau jamak. Nah, itu ya. Ini apa bentuk tunggal atau bentuk jamak gitu ya. Misalkan kata anbiya. Kalau ini tunggal ya kita tahu bentuknya tunggal begitu ya. Tunggal satu laki-laki rofa begitu ya. Kita hanya tahu begitu. Kalau kita tidak tahu maknanya. Makanya memang untuk mengetahui itu tunggal atau tidak, memang itu berdasarkan seringnya kita ya berinteraksi kepada bahasa Arab itu sendiri ya. Itu insya Allah ada rumusnya nanti beberapa ya kalau kita sudah sampai unit 4 rumus untuk mengetahui kalau jamaknya laki-laki dan perempuan itu bisa mudah dengan kita tahu kalau lihat akhirannya. Akhiran una, ina, atun, atin berarti itu jamak laki-laki apa jamak perempuan. Tapi kalau misal kayak anbiya, nah ini kita nggak tahu ini tunggal apa jamak. Nah, itu nanti akan kita perdalam di unit keempat. Tapi untuk sementara paling tidak ya, ya setidaknya paling paling enggak kita bisa mengetahui kalau ini sudah tunggal, kalau ini jamak, setelahnya itu apa gitu ya. Nah, ini memang kekurangannya adalah kita belum mengetahui bentuk ini tunggal apa jamak. Itu lagi-lagi memang dikembalikan ke interaksi kita kepada bahasa Arab. Jadi kalau semakin sering nanti akan mengetahui ya ini tunggal, ini jamak gitu ya. Itu mungkin catatannya sedikit. Oke. Boleh kalau ada pertanyaan dari Mas Fazli, Mas Novi, Mas Najmuddin. Ini benar ya, hanya ini ya. Saya takutnya ada Mas Yahya keselip lagi nanti. Cukup ya. Nah, kalau cukup, insya Allah kita cukupkan. Nanti eh, link latihannya akan saya kirimkan ke grup insya Allah. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam Ustaz. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh.